Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah sahabat MGTV yang dirahmati Allah, di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih bisa menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang mudah-mudahan istiqomah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu ikhlas, hamba-hamba yang selalu istiqomah. Dan mudah-mudahan sahabat MGTV yang dirahmati Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Juga mudah-mudahan saum Ramadan yang sudah kita jalani, saum Ramadan yang diterima Allah Subhanahu wa taala, saum yang bisa mengantarkan kita menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan sahabat semua yang dirahmati Allah, Allah menghapuskan semua dosa-dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan mengangkat kita di kedudukan yang tertinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini ya, di renungan di malam Ramadan ini, di antara hal yang betul-betul kita harus tadaburi ya di dalam Al-Qur'an adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yaitu terkait dengan tujuan puasa ya. Dimana tujuan puasa ini sahabat MGTV adalah la'allakum tattaqun ya. Jadi tujuan disyariatkannya puasa adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang la'allakum tattaqun, artinya hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Nah, kenapa gitu ya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Kalau kita mencari ayat-ayat di dalam Al-Quran, Masya Allah, itu luar biasa dahsyatnya ya, keutamaan takwa, keistimewaan takwa itu luar biasa. Maka dalam kesempatan ini saya sedikit sharing ya terkait dengan dahsyatnya keutamaan takwa. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun? Karena sahabat MGTV adalah karena Allah menginginkan, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menginginkan semua hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia akhirat. Ini tujuan utamanya sebetulnya ya. Jadi orang-orang yang bertakwa secara garis besar sahabat MGTV adalah luar biasa, ada Allah menginginkan semua hamba-hambanya menjadi orang-orang, menjadi manusia yang senantiasa bahagia ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah dan Al-Imran ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun ya. Bertakwalah kepada Allah agar kita bahagia. Apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini? Sahabat MGTV, kerja, menikah, usaha, untuk apa? Agar bahagia. Betul nggak ya? Saya nikah supaya saya bisa bahagia dengan kehadiran istri saya, kehadiran suami saya. Saya bahagia menikah dengan supaya mendapatkan keturunan, membuat bahagia. Saya kerja mudah-mudahan menjemput rezeki agar saya bisa bahagia dalam kehidupan saya. Nah, ternyata ya, sumber kebahagiaan itu adalah bukan harta, bukan pasangan, sahabat yang ketiga, adalah ketakwaan. Kalau bahagia itu karena pasangan, lihatlah sahabat MGTV ya, orang-orang yang menikah, tanya ya, atau sahabat MGTV sendiri ya, ketika menikah, bahagia enggak? Ya, saya bahagia Ustaz. Karena apa bahagia? Ya, ada juga rumah tangga seperti luar biasa gitu ya, ujian rumah tangga itu. Nah, ternyata apa? Kuncinya adalah takwa. Ketika dalam rumah tangga ada ketakwaan, istrinya takwa, suaminya takwa, itulah kebahagiaan. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Furqan, di antara doa agar ya
pasangan itu menjadi penyejuk mata, sumber ketenangan, ketentraman, kedamaian adalah apa? Takwa. Ya ayyuhah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Rabbana ya Tuhan kami, hablana anugerahkanlah kepada kami, min azwajina dari pasangan kami. Kalau saya sebagai suami berarti istri saya, anak keturunan saya, qurrata a'yun, ya, menjadi penyejuk mata. Ternyata kuncinya adalah waj'alna lil muttaqina imam. Jadikanlah kami lil muttaqin, bagi orang takwa, imam. Artinya ketika rumah tangga di situ ketakwaannya hadir, kesungguhan yakin kepada Allahnya luar biasa, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, orientasi hidupnya akhirat, disitulah sumber kebahagiaan. Istrinya bisa sabar walaupun dengan keterbatasan, suaminya juga syukur, istrinya sabar, anak-anaknya bagus ibadahnya, istrinya bagus akhlaknya, suaminya bagus akhlaknya, disitulah kebahagiaan. Jadi bukan hartanya gitu. Ya, kita kerja punya jabatan tinggi, apakah bahagia? Uangnya banyak, apa bahagia? Ya lihatlah orang-orang yang bergelimang harta, namun dia bergelimang maksiat, ujungnya bergelimang dosa dan sebagainya. Nah, berarti ada ketidakbahagiaan. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat yang budiman, kalau kita takwa, itu adalah kunci sukses. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang bertakwa itu orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Apa sukses itu? Ya, di dalam surat Al-Imran, yang kesuksesan yang utama adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, masuk surga, itulah kesuksesan yang hakiki. Faz, sukses. Ya. Artinya orang-orang yang bertakwa ini nanti sukses juga dunianya, akhiratnya juga sukses. Ya, karena di sini mafazan dari surat An-Naba, ya, itu adalah menggunakan isim nakirah, artinya umum. Sukses dunia, sukses hari orang yang bertakwa pasti Allah berikan yang terbaik kehidupan dunianya, gitu. Allah berikan yang terbaik kehidupan akhiratnya. Jadi kalau kita merindukan, saya ingin menjadi suami yang sukses, membina istri, membina keluarga, saya menjadi seorang karyawan yang sukses, coba baguskan. Keyakinan kepada Allahnya dikuatkan, yakin yang menciptakan kita Allah, kita bisnis, gitu, usaha, ingin usahanya sukses, betul-betul yakin. Yang memberi rezeki itu Allah, yang mengatur kehidupan Allah, maka saya bagaimana taat kepada aturan-aturan Allah. Jangan bohong, jangan nipu, ya, karena tidak sedikit dari orang-orang yang bisnis dengan cara-cara yang licik, dengan cara yang tidak benar. Lihat ujungnya, apa bahagia? Enggak bahagia, gitu saudara. Ya, kita ingin menjadi anak mahasiswa yang sukses. Apa sih mahasiswa yang sukses? Ya, mahasiswa yang menjadikan dia dapat ilmu yang manfaat, yang banyak memberikan kebahagiaan. Ya, jangan sampai mahasiswanya sukses, kuliah sukses, kerjaan sukses, tapi membuat orang tua menangis. Memangnya ada gitu, Ustaz? Ada. Saya pernah ada seorang bapak, ya. Ustaz, anak saya itu sukses, Ustaz. Apa suksesnya, Pak? Kuliah S1-nya pertambangan, S2-nya beasiswa di Belanda, S3-nya di Amerika. Gajinya Ustaz sekian ratus juta. Tapi Ustaz, sepeser pun gak pernah nyiprat kepada saya. Yang lebih menyakitkan saya, Ustaz, dia nikah di Amerika, saya gak diundang. Allahu Akbar. Apa itu yang namanya sukses? Bukan. Dia sukses dirinya, tapi membuat orang tua yang menghidupinya, yang berusaha membesarkan, keluar harta yang tidak sedikit, tapi orang tuanya nggak bahagia. Nah, itu nggak sukses. Ya. Hakikat sukses adalah ketika kita dekat dengan Allah, bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita. Itulah sukses. Kitanya sukses, istri menderita, anak uring-uringan karena marah-marah saja, marah-marah terus misalnya suaminya. Kan ada ya, suami itu marah-marah, istri itu marah-marah, nggak ada kebahagiaannya.
dalam kemarahan itu ya. Maka ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidz, orang-orang yang menahan marah, wal afina 'anil nas, memaafkan. Artinya memiliki sifat yang mulia gitu sahabat yang GFM. Inilah dahsyatnya takwa. Jadi suksesnya itu adalah sempurna gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Allah berikan apa? Keselamatan. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita akan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat dari tipu daya kan gitu ya. Selamat dari segala kecelakaan, selamat dari bakteri, dari virus kan gitu. Kalau dia betul-betul takwa. Ada seorang sahabat ya Rasul, pas tadi malam saya digigit oleh serangga. Kata Rasul, kalau kamu tadi sore membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, maka binatang itu enggak mungkin menyengatmu. Kenapa sahabat tadi ya tidak selamat dari binatang? Karena tidak takwa, tidak ibadahnya bagus. Maka orang bertakwa itu sahabat MKTV 3 cirinya. Keyakinannya kuat, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang iman kepada gaibnya bagus, yakin yang menciptakan kita Allah, yang memberi rezeki Allah, yang mengatur kehidupan, yakin. Maka kalau kita minta hanya kepada Allah, ya. Wa yuqimunas shalah, orang bertakwa itu orang-orang yang menegakkan salat. Ibadahnya, doanya bagus. Salat itu kan doa. Nah, artinya doanya bagus kepada Allah. Permintaannya bagus. Wa mimma razaqnahum, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, artinya punya kepedulian. Nah, dalam ayat ini sahabat yang ketiga, orang bertakwa itu orang-orang yang memiliki akidah yang kuat, ya, ibadahnya juga bagus, akhlaknya mulia. Ini dari satu ayat ini. Jadi kita nih takwa belum sih saya, lihat saja kita yakin nggak kepada Allah gitu. Keyakinan kita kepada Allah, akidahnya bagaimana? Maka di ciri ayat yang berikutnya di Al-Baqarah ayat 4-nya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ini adalah iman kepada Al-Qur'an. Bagaimana interaksi dengan Al-Qur'an, wa bil akhirati hum yuqinun, dan bagaimana keyakinannya terhadap akhirat. Nah, manakala kita ini bisa, nah 3 hal ini hadir gitu ya semua. Akidahnya kuat, imannya bagus, interaksi dengan Al-Qur'annya bagus, dan yakin betul kepada akhirat. Sukses itu adalah ketika saya masuk surga, jauh dari neraka. Maka 3 hal ini akan kita dapatkan. Bahagia, gitu ya, sukses, dan selamat. Kita ingin tuh, saya ingin bahagia, ingin sukses, ingin selamat. Tapi kadang-kadang yang dicari adalah hanya dunia saja, melupakan akhirat, melupakan bekal terbaik kita. Nah, takwa itu adalah bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang 3 hal ini kita bisa dapatkan gitu. Nah, kemudian apa lagi kalau kita takwa kepada Allah tadi? Kesuksesan kita adalah di antaranya adalah Allah bukakan pintu rizki. Ketika kita ada masalah, Allah berikan solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, yaj'allahu, Allah menjadikan makhrajan lahu, baginya makhrajan, jalan keluar. Ini menggunakan isim nakirah. Artinya makhrajan itu adalah umum, jalan keluar dari arah yang terpikir maupun enggak terpikir. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya sahabat begitu yang dirahmati Allah, di kesempatan kita pasti hidup itu enggak mungkin lurus gitu ya. Setiap kita pasti ada masalah. Ingat ketika kita sekolah, kita kuliah, kita nyari kerja gitu ya, apa mudah gitu? Enggak mudah. Kita boleh jadi menjemput jodoh kan gitu ya, itu enggak mudah. Kemudian ketika membina rumah tangga, bisnis dan sebagainya, itu banyak hal ya, permasalahan kehidupan. Nah, kalau orang jauh dari Allah, enggak akan bahagia tuh. Tapi kalau betul-betul dekat dengan Allah, kalau ada masalah, ada jalan keluar. Ya, bukan berarti orang bertakwa itu nggak punya masalah. Justru nanti orang bertakwa itu nanti ujiannya banyak. Ya. Kenapa ujiannya banyak? Permasalahan dari istrinya, dari anaknya, dari bisnisnya, dari usaha. Apa? Supaya Allah menginginkan
Semua hamba-hambanya itu dekat dengan Allah. Coba, pernah nggak kita menghadapi masalah? Kan ketika kita ada masalah pasti gitu lah. Doa kepada Allah, ya Allah, saya menghadapi kesulitan keuangan. Engkau satu-satunya yang bisa memberikan solusi. Tauhidkan Allah. Allahu Ahad. Allahu Samad. Itu iman akidah ini. Ya. Tauhidkan Allah, nolkan diri kita. 1 dibagi 0, berapa dalam rumus matematika? Hasilnya tidak terhingga. Ketika mengesahkan Allah, Allahu Ahad, Allahu Samad, ya Allah, Engkau satu-satunya. Tidak ada yang bisa menyelesaikan, ya Allah, saya nggak mampu, ya Allah, nolkan. Saya nggak bisa, ya Allah, ngurus anak saya, ya Allah, ngurus pasangan saya, ya Allah, ngurus bahan kesehatan saya, ngurus bisnis saya nggak bisa, ya Allah. Saya memberikan rezeki kepada sekian ribu karyawan saya, bisa. Nggak bisa, ya Allah, mengamati anak saya sedang belajar, sedang bekerja di luar negeri, sedang pesantren. Engkau lah yang memiliki hati, Engkau lah yang mengawasi, Engkau lah yang satu-satunya yang bisa memberikan ilmu manfaat untuk anak saya. Kita bermunajat, ya Allah, saya nggak mampu, ya Allah, mendidik anak saya, ya Allah. Mengadu, rendahkan. Itulah puncak apa? Terkabulnya doa kita. Jadi itulah Allahu Ahad, sahabat semuanya. Allahus Samad. Jadi kalau betul-betul itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Yaj'allahu makhrajan, sahabat itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi bukan rizki itu bukan hanya bentuk uang saja gitu ya. Tapi ketika kita senantiasa bahagia rumah tangganya, anak-anak kita soleh dan solehah gitu ya, diberikan solusi dari masalah, melihat wajah pasangan, ya Allah gitu. Ketika ada kebutuhan selalu cukup. Kan yang paling utama bukan banyaknya uang ya. Ya. Bukan banyaknya gaji, tingginya jabatan, tapi ketika ada kebutuhan, ada aja. Maka terusan dalam ayat ini adalah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Jadi barang siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupi. Nah, jadi artinya kecukupan kita, sahabat yang ketiga, adalah ketika kita takwa. Orang yang takwa nanti bagus tawakalnya, pasrah kepada Allah yang bagus, bergantungnya hati itu kepada Allah itu luar biasa. Seperti burung pergi pagi dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Nggak terpikir terserah rezeki dari mana. Yang paling penting dijemput. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan ini ya bisa mengantarkan kita menggapai pribadi-pribadi yang takwa. Pribadi-pribadi yang betul-betul mentauhidkan Allah, yakin Allah satu-satunya yang menciptakan, yang beri rezeki. Ibadah kita hanya kepada Allah, kemudian tebarkan manfaat, nolkan diri kita, nggak punya kemampuan, hanya Allah saja. Kalau ini bisa didapatkan, Ramadan ini menjadikan kunci sukses, bahagia dan selamat. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam ketakwaan. Marilah kita bermunajat pada Allah, mudah-mudahan di sepertiga malam terakhir, di malam ini Allah menganugerahkan kita menjadi hamba-hamba yang takwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu istiqamah dalam ketakwaan ya Allah. Jadikan kami dan keluarga besar kami ya Allah menjadi hamba-hamba istiqamah dalam takwa sampai akhir kehidupan kami. Allahumma rizqnal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma rizqnal jannata bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sahabat yang mudah-mudahan ya kita semua menjadikan Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang istiqamah dalam ketakwaan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita husnul khatimah. Mohon maaf kita istighfar dari hari majlis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.